Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok, dan saudara-saudara yang menyaksikan renungan pada hari ini. Saat ini sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari, maka marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Silahkan saudara-saudara memulai dulu di dalam doa. Dan setelah itu marilah kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu tema yang masih berkaitan dengan tema bulan Januari, yaitu bertumbuh dengan hati yang bersyukur. Dan bertumbuh dengan hati yang bersyukur itu caranya bagaimana? Caranya adalah seperti yang menjadi judul renungan pada hari ini, yaitu belajar bersyukur dalam berkecukupan. Saat ini saya melandaskan dari satu ayat, yaitu dari Amsal pasal 30 ayat 8b sampai 9. Saya ingin membacakan untuk saudara-saudara semuanya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin, amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan belajar. Yang pertama adalah siapakah penulis Amsal ini? Penulis Amsal ini, kalau kita melihat di ayat 1 di Amsal yang ke-30, maka rupanya semua tulisan Amsal itu bukan dari Salomo, saudara-saudara. Hari ini kita mengerti bersama-sama identitas dari penulis kitab Amsal ini ditulis di ayat 1, yaitu Agur bin Yake dari Masa. Siapakah Agur? Di Alkitab tidak ada catatan tentang keluarganya, dia dari bangsa mana atau daerah mana asalnya, selain sebutan Masa. Agur bin Yake dari Masa. Saudara-saudara, beberapa sarjana memperkirakan bahwa Masa ini mungkin adalah satu nama wilayah daerah tertentu. Itu saja yang menjadi informasi mengenai Agur. Tapi yang jelas Agur adalah penulis Amsal 30. Amsal ini adalah berisi mengenai doa yang sangat jujur dan praktis, yaitu si Agur ini sebagai penulis kitab Amsal yang dikenal dengan kitab hikmat. Tentu saja penulisnya adalah orang yang berhikmat, maka ia itu meminta hidup yang tidak kaya, dan juga ia ingin hidup yang tidak miskin juga. Lalu seperti apakah kalau tidak kaya dan tidak miskin? Hidup yang berkecukupan. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya adalah supaya hidupnya, supaya Agur tetap setia kepada Allah. Saat ini saudara-saudara, kita akan melihat latar belakang dulu sebelum nanti kita akan melihat apa yang menjadi pesan dari teks ini untuk kita lakukan. Latar belakang dari kitab ini bahwa kalau kita melihat, maka pada zaman itu, di saat kitab ini ditulis pada zaman Agur, itu masyarakatnya itu terbagi tajam antara dua ekstrim, yaitu kaya dan miskin. Struktur masyarakat umumnya terbagi di dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok kecil. Kelompok kecil ini terdiri dari orang kaya, saudara-saudara. Siapakah orang kaya itu? Orang kaya itu adalah seperti raja, seperti pejabat, tuan tanah, lalu pedagang-pedagang besar. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang besar. Kalau tadi kelompok yang kecil adalah kelompok orang kaya, ini kelompok yang besar yaitu kelompoknya orang miskin. Orang miskin itu seperti siapa saja? Ya seperti petani kecil, buruh, janda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara, hampir waktu itu tidak ada kelas menengah seperti yang kita kenal seperti sekarang. Saudara, seorang keluarga biasanya sering cepat jatuh dalam kemiskinan. Karena apa? Karena bisa terjadi gagal panen, lalu ada peperangan, lalu terlilit hutang. Dalam kondisi sosial yang seperti ini, saudara-saudara, Agur melihat dua ekstrim kehidupan, yaitu sangat kaya sekali, kemudian juga sangat miskin sekali.
Saudara-saudara, ia menyadari bahwa dua keadaan itu, baik kaya dan miskin, itu berbahaya bagi kehidupan rohani. Kemudian secara budaya, saudara, orang kaya pada saat itu dianggap terhormat dan juga berpengaruh. Bukankah itu sama dengan keadaan sekarang, saudara-saudara? Tetap di saat mereka itu memiliki tanah, di saat orang kaya ini juga memiliki budak dan juga akses terhadap hukum dan perlindungan, maka mereka mempunyai kekuatan. Kekayaan sering dipandang sebagai bukti bahwa orang ini berhasil. Karena apa? Karena kekayaannya. Kekayaan juga sering dipandang sebagai bukti akan kekuatan sosial dari orang itu, saudara-saudara. Karena dengan kekayaannya ia dapat kuat, ia dapat menang dalam melawan musuh-musuhnya oleh karena ia punya uang. Saudara-saudara, namun Agur melihat mengenai bahaya di balik kekayaan ini. Di saat orang kaya tanpa Tuhan, maka akan timbul kesombongan. Orang yang memiliki harta, dia bisa merasa aman oleh karena kekayaannya, dan aman bukan oleh karena Tuhan. Kemudian saudara-saudara, karena itu Agur meminta kepada Tuhan. Di dalam ayat ini mengatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal engkau. Saudara-saudara, ini seolah-olah Agur ingin menyatakan bahwa ia tidak ingin kekayaan yang akan membuatnya sombong dan melupakan Tuhan. Kemudian kalau tadi ekstrim yang kaya, sekarang yang miskin. Kemiskinan juga membawa tekanan moral yang berat, saudara-saudara. Di sisi lain, orang yang miskin pada saat itu, hidupnya, kondisinya itu sangat rentan sekali. Orang yang miskin itu, mereka itu mudah untuk dieksploitasi, kemudian dia itu sulit untuk membela dirinya secara hukum. Karena zaman dulu banyak sekali kejadian-kejadian seperti sekarang. Siapa yang punya uang, dia itulah yang menang di dalam hukum. Dan setiap hari mereka juga bergumul hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu seperti makanan dan pakaian yang ala kadarnya saja. Ia tidak bisa memiliki yang lain-lainnya karena kemiskinannya. Saudara-saudara, dalam keadaan orang miskin tertekan seperti ini, maka timbul adanya godaan-godaan. Godaan untuk apa ya? Kalau orang lapar, dia tidak bisa makan, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, apa yang ia lakukan? Godaannya yang mencuri, godaannya yang menipu, atau melakukan tindakan-tindakan nekat untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya, saudara-saudara. Agur dengan jujur juga mengakui di ayat ini, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudara, Agur takut, saudara-saudara. Nanti kalau dia miskin, dia mencuri, maka dia mencemarkan Allahnya. Ini bukan tulisan yang ingin membenarkan Agur terhadap dosa, tetapi pengakuan. Ia jujur bahwa kelemahan manusia yang kebanyakan mereka lakukan saat kondisi mereka itu sulit oleh karena mereka miskin. Kesulitan akan membuat dia itu melakukan hal-hal yang itu adalah dosa. Saudara-saudara, saat Agur melihat kenyataan masyarakat waktu itu demikian, saudara, maka ia menekankan kehidupan yang seimbang. Saudara, ia tidak meminta kekayaan, tetapi ia juga tidak menginginkan kemiskinan. Lalu apakah yang ia pilih? Yang ia pilih adalah hidup berkecukupan. Jadi Agur memilih jalan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang pada zamannya. Mungkin sekarang kita membaca ini biasa saja, tidak miskin atau tidak kaya, kecukupan saja. Tetapi waktu itu memang keadaannya sangat ekstrim. Ada sangat kaya sekali, ada sangat miskin sekali. Dan ini sangat berhikmat sekali yang ditulis oleh Agur. Bagaimana ia berbeda dengan kebanyakan orang pada zamannya. Ia tidak mengejar kekayaan, tetapi ia juga tidak mau menyerah kepada kemiskinan, saudara-saudara. Lalu ia memohon kepada Tuhan untuk hidup berkecukupan. Saudara-saudara, Agur ini ingin mempunyai cara hidup yang tidak ingin mencemarkan nama Tuhan. Kalau tadi kita membacanya, saudara-saudara. Karena cara hidup seorang yang mencerminkan siapa Allah yang ia sembah, maka cara hidupnya dia itu tidak boleh untuk mencuri, dia itu tidak boleh untuk menipu orang, tidak boleh untuk melakukan dosa.
Karena apa yang ia lakukan itu mencerminkan siapa Tuhannya. Saudara-saudara, Agur sadar bahwa di saat dia itu sombong karena kaya, maka ia bisa jatuh ke dalam dosa karena kekayaan itu. Kemudian jikalau ia mencuri karena miskin, maka nama Tuhan akan dicemarkan. Saudara-saudara, saat ini kita belajar bersyukur dalam berkecukupan. Caranya seperti apakah? Caranya adalah saat kita belajar bersyukur dalam berkecukupan, maka cara hidup kita itu menunjukkan siapa Allah yang kita sembah. Seperti Agur tadi, dia tidak mau untuk mencemarkan nama Tuhan. Oleh karena itu, dia tidak mau kaya oleh karena nanti kekayaan itu akan membuat dia sombong. Ia juga tidak mau miskin karena kemiskinannya itu akan membuat dia nanti melakukan dosa-dosa untuk mencukupi semua apa yang dia perlukan. Ia mau kecukupan. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa dalam keadaan kekayaan maupun miskin, itu rupanya dua keadaan tersebut itu dapat menjadi ujian bagi iman kita. Oleh karenanya, apakah kita boleh kaya? Ya boleh saja. Saudara-saudara, tetapi catatannya, jika kita kaya, maka janganlah kekayaan kita itu menjadikan kita lupa kepada Tuhan. Janganlah kekayaan kita itu justru menjadi sandaran kita. Janganlah pemberian Tuhan, berkat Tuhan yaitu kekayaan itu justru malah menjadi berhala kita. Tetapi di saat kita kaya, marilah kita pertanggungjawabkan berkat itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan jikalau kita sedang kekurangan, saudara-saudara, kita juga tidak boleh tergoda untuk berbuat dosa seperti yang dituliskan di dalam kitab Amsal tadi. Misalnya mencuri, menipu. Kalau sekarang itu kita di saat kekurangan untuk memperoleh jalan keluar malah pinjol, itu nantinya akan membuat kita terjerat semakin dalam, saudara-saudara. Saat ini marilah kita percaya bahwa Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan. Oleh karenanya marilah kita minta kepada Tuhan, bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Ingatlah bahwa cara hidup kita itu menunjukkan siapa Allah yang kita sembah. Jikalau kita kaya, marilah pemberian Tuhan kita ini kita bisa untuk pakai memuliakan nama Tuhan. Dan di saat kita kekurangan, marilah kita tetap bersyukur. Karena dengan syukur itu maka akan memampukan kita untuk kita menghadapi hari esok. Untuk kita boleh dapat selalu melihat akan keadaan baik, semua yang baik yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara, sebagai penutup dari renungan hari ini, saya ingin melihat dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Kita menemukan pola hidup yang sama dengan Agur. Bagaimana Yesus lahir dalam keadaan yang sederhana, tidak memiliki harta duniawi. Namun kehidupan Yesus itu sepenuhnya itu bergantung kepada Bapa. Ia hidup cukup dan tidak berlebihan, saudara-saudara. Bahkan ketika ia dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus itu tidak memilih kekayaan. Yesus juga tidak memilih kuasa atau kemuliaan duniawi, tetapi tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Dengan hal ini, saudara, dengan keteladanan Yesus ini, maka hidup di dalam kecukupan itu bukan hanya soal materi, tetapi soal hati yang menempatkan Tuhan sebagai nomor satu. Setiap keputusan kita, bagaimana kita menggunakan harta, bagaimana kita menanggapi kesulitan adalah cermin dari siapakah Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, marilah kita menteladani Tuhan kita Yesus Kristus dengan selalu bersyukur di dalam keadaan. Dan marilah kita membiarkan setiap tindakan kita itu memuliakan Allah. Karena di saat kita melakukan itu, saudara-saudara, kita tidak hanya bertumbuh secara rohani seperti Agur, tetapi juga menjadi saksi yang nyata dari kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.